Struktur organisasi memberi pengaruh besar terhadap budaya dan juga kinerja dari fungsi yang ada di dalamnya. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan bagaimana mengelola sumber daya dari suatu organisasi agar menghasilkan nilai ekonomi yang lebih baik. Selain struktur dan budaya organisasi, proses pengawasan atau proses kontrol merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam mengelola suatu organisasi ataupun perusahaan. Terutama di masa-masa saat ini nih, di saat terjadinya perubahan baik di internal maupun di eksternal. Dan pada bagian akhir, kami akan mengambil contoh suatu organisasi yang berhasil dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki, dengan menerapkan struktur organisasi yang efisien, serta budaya organisasi yang memberi pengaruh positif bagi anggota di dalamnya. Keberhasilan suatu organisasi tergantung pada kerjasama yang baik di antara orang-orang yang berada di organisasi dan juga budaya yang ada di dalam organisasi tersebut. Berikut ini mari kita simak struktur organisasi dan juga efeknya terhadap budaya organisasi. Pertama adalah mendesain struktur organisasi ya. Ada 4 faktor yang mempengaruhi ketika kita mendesain struktur organisasi. Pertama adalah lingkungan ya, lingkungan sekitar dari organisasi. Ini akan menentukan apakah suatu organisasi itu desentralisasi atau sentralisasi ya. Nah, karena apabila lingkungan berubah dengan cepat, maka sudah pasti struktur organisasi akan berubah menjadi desentralisasi biasanya. Berikutnya adalah strategi ya. Di sini apabila suatu organisasi melakukan perluasan usaha, ya, misalnya melakukan vertikal integrasi atau melakukan diversifikasi, nah ini juga akan berpengaruh terhadap desain dari struktur organisasi. Yang ketiga adalah teknologi. Ini adalah IT atau mesin atau knowledge apa yang dimiliki oleh suatu organisasi. Apakah itu rutin atau kompleks, ini dapat mempengaruhi desain dari struktur organisasi juga. Yang terakhir adalah orang-orangnya ya, atau human resource. Bagaimana kompetensi dari orang-orang tersebut ya, apakah memiliki kompetensi yang tinggi atau yang rendah. Selanjutnya adalah mengelompokkan tugas-tugas ke dalam suatu pekerjaan. Di sini ada 2 cara ya. Pertama adalah melakukan job enlargement, yaitu menambahkan tugas-tugas kepada seorang karyawan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kebosanan dan juga untuk meningkatkan motivasi dari anggota organisasi tersebut ya. Selanjutnya adalah job enrichment, yaitu meningkatkan tingkat tanggung jawab dari karyawan. Di sini kelebihannya adalah karyawan dapat menilai kompetensi sendiri, sehingga dia juga pasti berusaha untuk mendevelop ya, mengembangkan keahlian-keahlian barunya. Kemudian dengan adanya tanggung jawab, maka karyawan juga dapat mengambil keputusan dan ini mendorong kinerja karyawan yang lebih baik. Selanjutnya ini adalah contoh-contoh struktur organisasi ya. Yang pertama adalah struktur organisasi secara fungsional. Di sini setiap orang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Kalau lihat contoh, misalkan berdasarkan areanya ya, misal fungsinya finance, fungsinya marketing, atau fungsinya human resource ya. Nah, di sini karena semua orang berada di dalam satu fungsi yang sama dan mengerjakan satu pekerjaan yang sama, maka mereka dapat saling belajar dengan rekan-rekannya di satu fungsi tersebut ya. Sehingga diharapkan mereka dapat meningkatkan kinerja ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya struktur divisional. Di sini biasanya diterapkan untuk organisasi yang sudah besar ya, yang sudah sangat luas. Sehingga pembagiannya sudah tidak berdasarkan fungsi lagi, tapi berdasarkan produk, berdasarkan area geografis, atau berdasarkan target marketnya ya, nasabahnya, atau juga berdasarkan struktur ya. Nah, ini adalah contoh lagi ya, yaitu struktur global. Nah, ini biasanya ditetapkan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mendunia, di mana pembagian dari struktur organisasinya dibedakan berdasarkan geografis, atau kalau tidak geografis, bisa juga dibedakan secara produk ya. Ini biasanya apabila suatu produk misalkan hanya dipasarkan di satu region tertentu, sehingga pengelompokannya harus berdasarkan produk dulu, baru dibagi lagi berdasarkan geografis. Selanjutnya adalah struktur matriks. Struktur matriks ini adalah kombinasi antara pengelompokan berdasarkan fungsi dan juga berdasarkan produk.
Di sini sifatnya tidak permanen ya, jadi fleksibel karena seseorang yang berada di satu fungsi dia mengerjakan beberapa produk, maka dia bisa berpindah-pindah pertanggungjawabannya dari produk satu ke produk yang lain. Dan kelebihannya ini memudahkan perpindahan atau rotasi antar produk. Kelemahannya mungkin akan sedikit confuse ya apabila terjadi konflik di antara bos-bos di atasnya ya. Karena kalau di struktur matriks ini kan seseorang memiliki dua bos. Jadi bos yang pertama berdasarkan fungsi, yang satu lagi berdasarkan produknya. Nah, apabila terjadi konflik di antara dua atasannya ini bisa menimbulkan kebingungan bagi orang-orang yang berada di bawahnya. Yang ketiga adalah product team structure. Ini mirip dengan matrix structure, di mana seseorang melapor kepada beberapa atasan. Keberbedaannya adalah di sini pengelompokannya sudah lebih permanen, dan di dalam satu tim ini terdiri dari beberapa fungsi yang berbeda, jadi sudah cross function. Beda halnya dengan matrix ya. Kalau matrix structure tadi kan satu fungsi yang sama, dia mengerjakan beberapa produk. Tapi kalau di product team structure ini satu tim sudah terdiri dari beberapa fungsi ya, sehingga kalau menggunakan struktur product team sudah tidak ada lagi atau tidak terlihat lagi batas-batas antar departemen. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mengkoordinasikan fungsi-fungsi yang ada di dalam satu organisasi. Yang pertama adalah dengan menerapkan authority secara hierarki, ya, benar-benar berdasarkan garis struktur organisasi ya. Yang selanjutnya adalah bisa juga menerapkan organisasi yang flat atau yang tall. Nah, ini terkait dengan sentralisasi dan desentralisasi. Untuk organisasi yang flat, di sini menerapkan prinsip desentralisasi, di mana pengambilan keputusan bisa dilakukan di bawah-bawahnya ya. Jadi tidak selalu harus ditetapkan oleh yang paling atas. Yang untuk organisasi kedua, yang tall atau yang di sini gambarnya dalam banget ya. Di sini pengambilan keputusan bisa berjalan lambat ya, karena harus ada proses yang sangat panjang yang harus dilewati. Kemudian karena proses yang panjang dan segala keputusan itu centralized ya, diputuskan oleh satu pihak yang di atas, maka ada kemungkinan para manajer yang di tengah-tengah itu menghindari tanggung jawab dengan melemparkan tanggung jawab atau keputusan kepada orang-orang yang di atasnya. Secara biaya ini juga lebih mahal ya, karena akan ada banyak managers di tengah-tengah. Nah, selanjutnya ini adalah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu kepercayaan, ekspektasi, nilai-nilai, dan juga norma-norma yang ada di dalam suatu organisasi. Untuk values ini biasanya tertulis secara formal ya, dan biasanya menjadi jargon-jargon dari suatu organisasi. Ada 4 hal yang mempengaruhi budaya dari suatu organisasi. Yang pertama adalah karakteristik dari anggota organisasi, di mana biasanya kalau seseorang dia akan memasuki suatu organisasi, dia akan melihat ya organisasi itu memiliki pandangan yang sama atau tidak dengan dia, dan dia akan lebih prefer untuk masuk ke dalam organisasi yang memiliki karakteristik atau pandangan yang sama. Nah, dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut adalah orang-orang yang memiliki pandangan yang sama atau karakteristik yang sama. Dan orang-orang yang berbeda, maka biasanya pelan-pelan dia akan keluar dari organisasi. Yang berikutnya adalah etika. Etika ini juga mempengaruhi budaya ya. Etika ini biasanya terkait dengan persamaan atau keadilan ya. Contohnya persamaan gender. Nah, itu juga akan mempengaruhi budaya dari organisasi. Yang ketiga adalah hubungan kekaryawanan. Nah, ini sangat terkait dengan kebijakan-kebijakan dari HR yang diterapkan di satu organisasi. Misalkan kebijakan untuk perekrutan, kebijakan untuk promosi ya, apakah dari internal atau dari eksternal, kemudian kebijakan untuk penerapan kompensasi. Ini juga mempengaruhi budaya dari organisasi. Yang terakhir adalah struktur ya. Kalau struktur organisasi itu adalah beberapa hal yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Ada bermacam-macam struktur organisasi, baik itu secara fungsional, secara divisional, matriks, ataupun secara product team ya.
apapun budaya yang ada di dalam satu organisasi, itu semuanya memiliki tujuan yang satu, yaitu untuk mencapai tujuan dari organisasi. Ini adalah yang terakhir dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Dipta. Silakan Dipta. Baik, di part berikutnya saya akan coba menjelaskan tentang kenapa sih kita mesti melakukan organizational control dan bagaimana kita melakukannya untuk dapat bayangkan kita memiliki perusahaan di Indonesia gitu ya, di mana kita memiliki area yang sangat luas. Saya tahu di sini sebenarnya perusahaan tuh pasti sangat menginginkan bagaimana di setiap area mereka dapat deliver baik produk maupun jasa mereka di level di kualitas yang sama. Untuk itu sangat penting dilakukan organizational control karena di sini mereka adalah melakukan proses untuk memastikan managers dapat memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan itu dilakukan secara efisien dan efektif gitu ya untuk achieving the organizational goals. Oke, ada 3 tipe kontrol gitu ya yang secara teori. Yang pertama adalah feedback control. Di sini dilakukan pada input stage di mana kita melakukan kontrol sebelum proses dijalankan gitu ya, apa saja sih kontrol yang dapat kita lakukan sebelum problem-problem atau masalah tersebut muncul gitu. Terus ada yang berikutnya adalah concurrent control, di mana bagaimana seorang manajer dapat memanage problem di saat mereka muncul gitu ya, bagaimana sih aturan apa yang mesti dilakukan, apa yang kontrol apa yang mesti mereka lakukan untuk dapat menjalankan bisnis lagi setelah ada masalah. Dan yang berikutnya adalah feedback control gitu ya. Di sini feedback control sebenarnya bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap masalah apa saja yang terjadi belakangan sebelumnya sehingga kedepannya tidak akan terjadi lagi. Untuk itu sebenarnya ada 4 step in the organizational control. Yang pertama kita harus tahu dulu performance-nya, kita harus tahu goals dan target kita apa gitu ya. Performance apa yang mesti kita evaluasi. Terus kita mesti tahu angka aktual kita berapa gitu ya. Angka aktual kita berapa sehingga kita bisa tahu nih aktual performance kita versus what we want to achieve berapa gitu, sehingga kita bisa tuh nanti menginitiate kontrol-kontrol apa lagi sih yang mesti kita lakukan untuk bisa mengembangkan apa yang kita inginkan gitu ya, apa yang perusahaan inginkan. Jadi kontrol apa sih di organisasi gitu yang mesti ada? Yang pasti ada 3. Yang pertama output control, behavioral control, yang kedua dan organizational control. Mungkin saya akan langsung masuk terhadap pembahasannya satu persatu. Yang pertama output control, di sini bagaimana kita mengkontrol hasil akhir gitu ya. Bagaimana kita mengkontrol angka-angka akhir dan bagaimana kita mengkontrol performance suatu perusahaan berdasarkan outputnya. Berdasarkan outputnya ada 3 hal. Yang pertama yang bisa kita gunakan adalah financial measure of performance. Mungkin teman-teman semua juga udah tahu ada profit ratio, liquidity ratio, dan semuanya gitu. Bagaimana angka-angka ini dapat tercapai oleh suatu organisasi itu akan menentukan bagaimana kontrol apalagi yang mesti kita lakukan gitu. Yang kedua pasti organizational goals gitu ya. Ini sangat top to down di sini di director di CEO atau board of director itu mereka pasti akan melakukan set target gitu ya, set target profit, dan bagaimana mereka menurunkan target-target itu kepada function-functionnya, kepada head of function di bawahnya, dan head of function dapat menurunkan ke manajer dan ke staff-staff di bawahnya sehingga dapat memastikan goals organizational ini dapat tercascade secara baik. Terus yang ketiga kita dapat memastikan juga secara operating budget gitu ya. Ini mungkin berbicara tentang resource allocation, bagaimana seorang manajer dapat memanage suatu divisinya dengan budget tertentu dan dapat menghasilkan hal-hal seperti apa aja gitu. Oke, berikutnya selain output control, dalam proses eksekusinya sangat dibutuhkan untuk kita memantau behavioralnya gitu. Makanya di sini ada behavioral control yang bisa dilakukan. Yang pertama pasti direct supervision. Ini hubungan antara manajer, supervisor, dan staffnya gitu ya. Bagaimana kita memastikan perilaku yang dilakukan tiap hari itu sesuai dan menuju ke arah vision yang diarahkan oleh para leaders di perusahaan tersebut gitu. Selain dengan melakukan direct supervision, kita juga dapat melakukan manajemen by objektif atau MBO. Di sini mungkin kita bakal set KPI, kita bakal set hal-hal apa saja yang mesti kita pertimbangkan, apa yang akan kita evaluasi yang membuat pekerjaanmu itu dapat dinilai baik atau enggak gitu ya. Jadi dengan MBO ini jelas apa yang perlu dikejar, hal-hal apa yang perlu dikejar. Salah satu hal lain untuk memastikan behavioral control adalah tentunya dengan SOP.
untuk memastikan semua lini, semua staff, semua manajer itu dapat berjalan di standar yang diinginkan oleh sebuah perusahaan, maka sangat dapat digunakan SOP gitu ya. Sehingga tadi hasilnya kita akan menghasilkan hal-hal yang sama hampir di semua area perusahaan itu tersebut bernaung gitu. Nah, selain dua hal di atas, ada salah satu yang sistem kontrol yang harus juga melengkapi dua hal itu adalah organizational culture dan client control. Di sini mungkin setiap perusahaan pasti ada ya, mereka punya culture gitu yang mana biasanya terreflect dari culture value core value yang dipercayai oleh baik itu CEO maupun founder gitu ya, yang mana ini menjadi batasan-batasan, menjadi pagar atas suatu perusahaan tersebut akan bergerak ke arah mana, akan bersifat seperti apa, akan menuju ke arah yang mana. Dengan organizational culture ini akan sangat melengkapi apa yang kita kontrol-kontrol yang kita lakukan dari output maupun dari behavioral control. Berikutnya organizational change. Oke, di sini adanya kebutuhan seorang manajer untuk menyeimbangkan ya, antara permasalahan yang ada di internal, yaitu improvement atas tim, atas prosedur, atas semuanya, sehingga mereka dapat menjalankan kegiatannya secara lebih efisien dan lebih efektif gitu ya. Di saat yang bersamaan dunia eksternal ini berubah terus, bagaimana mereka bisa merespon new event tersebut. Nah, dengan keseimbangan ini makanya dibutuhkan organizational change. Untuk itu organizational change akan coba bahas. Untuk melakukan organizational change sebenarnya ada beberapa proses yang harus dilakukan gitu. Yang pertama tentu assessing the need for change. Di sini mungkin kita coba bahas tentang gimana sih di dunia hari ini tuh kita tuh VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, dan juga kita lihat konsumen-konsumen kita tuh hari ini mereka tuh tidak sabaran gitu ya, mereka tuh seperti punya superpower. Nah, kalau emang kamu nggak punya barang A, saya nggak akan loyal lagi sama kamu, saya akan cari ke yang lain yang punya barang yang saya mau hari ini, saya nggak mau nunggu gitu. Terus di saat yang bersamaan mungkin teman-teman juga udah pada tahu industri sekarang banyak banget disruptornya, di saat speed of innovation itu cepat banget gitu ya, dan cost of innovation itu tidak semahal di waktu-waktu dulu gitu. Dan mungkin ini juga didukung dengan fakta bahwa 52% dari Fortune 500 di tahun 2000 itu udah hilang hari ini gitu ya. Setelah kita assessing the need for change, kita perlu decide hal-hal apa sih yang mesti kita ganti gitu. Contohnya nih, mungkin traditional corporate approach kita tahu ya, dari senior person idea sponsorship gitu, mereka bikin plan dari budget checklist, project team, baru launch gitu. Mungkin faktanya kita tahu sendiri dengan perusahaan yang cukup gendut gitu ya, proses ini dilakukan dengan waktu yang cukup lama. Sementara kita tahu sendiri hari ini dunia bergerak sangat cepat, dengan kita tetap menjalankan proses yang tradisional ini, kita mungkin tidak bisa catch up gitu ya dengan perkembangan zaman. Makanya mungkin seperti yang saya kotakin ini di sini, kita bisa hari ini kita bisa memanfaatkan teknologi sebagai enablers untuk memanfaatkan bagaimana sih kita menjual produk kita customer gitu ya, dan dari sisi bisnis bagaimana sih can we make money with it gitu. Jadi harus setelah kita tentukan mana yang mau berubah, kita harus bisa memastikan implementasinya ini dapat berjalan dengan benar gitu ya. Sekarang either perusahaan tersebut ingin menjalankan implementasinya langsung top to down, langsung secara menyeluruh, revolutionary, cepat gitu ya, dan seluruh organisasi berubah, atau mereka mau melakukan secara gradual atau dari bawah gitu ya. Jadi semua manajer di level bawah melakukan change masing-masing gitu, sehingga nanti menuju suatu perubahan besar. Mungkin salah satu hal yang kita bisa cermati gitu ya, bagaimana kita getting the elements of lean startup into the corporate world, dimana startup tuh fokusnya bisa, mereka tuh fokus, mereka scrappy, mereka menggunakan learning curve gitu ya, mereka sangat belajar dengan waktu yang relatif cepat, dimana corporate hari ini itu keunggulan mereka sebenarnya berskala gitu ya, karena mereka udah dari mana-mana, distribusi langsung cepat ke semua, udah sampai terdistribusi, dan proses mereka tersusun rapi, dan planning mereka yang biasanya memakan waktu yang lama gitu. Terus terakhir, setelah melakukan implementasi, penting untuk melakukan evaluasi. Jadi di sini data dan learning memegang peranan penting gitu ya. Ini salah satu contoh gitu yang bisa perusahaan besar lakukan adalah act like a startup dan think like venture capitalist. Jadi gimana caranya suatu perusahaan itu dapat memiliki venture capital di dalam perusahaan itu sendiri, dan mereka memiliki tim-tim startup berupa project team di dalam perusahaan itu tersebut. Yang mana project team dan
venture capital itu melakukan solusi terhadap bisnis challenge yang ada secara terus-menerus sehingga mereka dapat melakukan inovasi maupun melakukan transformasi produk maupun organisasinya mereka. Mungkin salah satu yang bisa dilakukan juga untuk evaluating the change adalah selama ini jika ada proyek besar gitu ya dalam perusahaan, mereka akan memakan waktu yang cukup lama sampai launching gitu ya, sehingga bisa dilihat di curve gitu ya. Risk for getting wrong stuff-nya itu gede gitu karena mereka biasanya launching setelah 6 bulan kemudian. Nah, ini mungkin hal yang kita bisa cermati juga dari startup gitu ya, bagaimana kita memiliki time span yang pendek aja sehingga risk from building wrong stuff itu jadi kecil. Tapi kita menyelesaikan bisnis challenge itu secara satu persatu dan kita bisa mengantisipasi perubahan yang ada di pasar yang bergerak sangat cepat. Oke, paling setelah ini akan lebih jelas lagi dijelaskan contohnya oleh Pak Radit. Silakan Pak Radit. Oke, terima kasih Bu Ira dan Pak Dipta untuk penjelasan dari materi chapter 10 dan 11. Kemudian kami akan mencoba melakukan analisis terhadap organisasi Amazon berdasarkan apa yang sudah disampaikan. Kenapa sih kami milih Amazon? Karena Amazon merupakan online marketplace nomor 1 di dunia, dengan market value mencapai 1,49 triliun US dollar dan menguasai hampir 50% market share e-commerce di US, dan sekarang memiliki lebih dari 1,2 juta karyawan. Amazon juga baru saja mendapat peringkat 4 untuk World Best Employers dari Forbes, dengan poin-poin yang dinilai antara lain adalah image atau employer branding, talent development, social responsibility, economic footprint, dan gender equality. Survei dilakukan Forbes terhadap karyawan dari suatu perusahaan, sehingga menurut kami ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa Amazon memiliki struktur organisasi dan manajemen yang baik dari atas ke bawah. Seperti yang sudah disampaikan Bu Ira di depan, bahwa ada 4 elemen dari suatu perusahaan dalam menentukan struktur organisasi yang tepat. Yang pertama adalah organizational environment, yaitu Amazon sebagai e-commerce yang selalu menyesuaikan perubahan yang sangat cepat dan kompetisi yang sangat ketat. Yang kedua adalah strategi. Amazon memiliki banyak divisi bisnis, dan perusahaan juga sudah bersifat global. Yang ketiga adalah teknologi. Amazon memiliki teknologi yang sangat complicated. Keempat adalah human resources, di mana Amazon memiliki karyawan yang memiliki skill dan kualifikasi yang tinggi, terutama di bagian top manajemennya. Untuk itu, Amazon memiliki struktur organisasi yang fleksibel untuk mempercepat pembuatan keputusan dan komunikasi, tentunya dengan empowerment dan self-managed team. Dan ini merupakan struktur organisasi dari Amazon, dengan Jeff Bezos sebagai CEO, tentunya sebelum dia mengundurkan diri di awal 2021 ini. Struktur organisasi Amazon adalah desentralisasi, di mana masing-masing departemen atau divisi memiliki kewenangan untuk membuat keputusannya sendiri. Amazon memiliki 10 orang di bawah Jeff Bezos yang dikenal dengan nama S-Team, yang merupakan senior manajemen yang bekerja langsung di bawah Jeff Bezos untuk mengembangkan ide-idenya, memecahkan masalah, membuat goals, dan membentuk company culture. Dan pada top manajemen ini, Amazon memiliki struktur organisasi fungsional, yaitu dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Namun, struktur organisasi ini bersifat fleksibel, di mana mereka juga menerapkan struktur divisional. Di sini Amazon menggunakan product structure untuk device dan service-nya, yaitu fokus pada Alexa, yaitu keyword research, competitive analysis, website ranking. Selain itu, Amazon juga mengembangkan eco-device, yaitu voice control intelligent personal assistant service, yang disebut dengan Alexa juga. Kemudian, Amazon juga mengadopsi struktur divisional, yaitu geographic structure, untuk operation dan customer service-nya, yang dibagi menjadi 2 area, yaitu global dan North America. Dengan Amazon yang sudah sangat besar, kenapa sih mereka hanya membagi menjadi 2 wilayah saja? Ternyata dari data yang kami dapatkan, 2/3 revenue Amazon masih berasal dari market US, dan sepertiganya baru dari negara-negara lain. Kemudian, Amazon juga mempunyai strategi untuk membuat meeting menjadi lebih efektif, yaitu ketika mereka membuat tim untuk suatu proyek, jumlah maksimalnya adalah 8-9 orang, sesuai dengan 2 pizza yang bisa dimakan dalam tim kecil tersebut. Dan metode ini merupakan cross-function team. Menurut kami, kelebihan dari cross-function team ini adalah, yang pertama, karena berasal dari departemen dan background yang berbeda, tim member akan banyak belajar skill baru satu sama lain. Dan karena itu, mereka juga dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan baik.
Dan karena bekerja dalam tim kecil, setiap membernya memiliki kebebasan untuk berpendapat dan berpikir inovatif. Namun ada juga kesulitan dalam penerapan cross-function approach ini, yaitu yang pertama karena lintas departemen, kadang teritori dari setiap membernya menjadi tidak jelas, sehingga rawan ada konflik kepentingan. Roles dari masing-masing member juga bisa menjadi ambigu jika tidak ditentukan dengan baik di awal. Dan tentunya kembali lagi ke komunikasi, jika tidak dijalankan dengan baik, akan menjadi hambatan utama dari jalannya proyek tersebut. Culture yang dibawa oleh Jeff Bezos di Amazon adalah Forever Day One Culture, yaitu Amazon sebagai suatu organisasi harus selalu bekerja seperti startup yang memiliki kecepatan, gesit, dan berani mengambil risiko. Bezos tidak ingin Amazon terjebak dalam istilah large organization, yaitu memiliki karakteristik lambat, kaku, dan tidak berani mengambil risiko. Bezos juga meminta karyawannya untuk selalu melakukan 4 hal, yaitu obsessed with customer, fokus pada hasil daripada proses, membuat keputusan baik dengan cepat, serta mampu melihat external trend yang ada dengan cepat juga. Dan pada saat penyampaian perpisahan kepada karyawan Amazon di awal tahun ini, Jeff Bezos juga kembali mengingatkan karyawannya untuk selalu memegang Forever Day One culture ini. Culture Jeff Bezos tadi diterapkan pada visi misi Amazon, yaitu mereka ingin menjadi perusahaan paling customer-centric di dunia, dengan harga yang paling rendah, pilihan barang yang terbaik, dan tentunya dengan kenyamanan dalam berbelanja online. Sebagai terobosan dalam bisnisnya, mereka membuat Amazon Prime, yaitu paket member bulanan atau tahunan dengan fasilitas free one-day delivery service untuk setiap barang yang dibelinya. Di sini goals dari perusahaan adalah bagaimana mereka bisa melakukan setiap proses hingga barang sampai pada customer dalam waktu 24 jam. Namun hingga akhir 2018, shipping cost Amazon naik hingga 23%. Dan ini menjadi financial measure bagi mereka bahwa program Amazon Prime ini tidak berjalan dengan baik. Sebagai solusinya, Amazon yang sebelumnya mengandalkan UPS dan US Postal Service dalam proses shippingnya melakukan organizational change, yaitu mereka membuat ekspedisi sendiri untuk menekan cost dan mempermudah kontrol. Hingga kini Amazon sudah memiliki 50 pesawat, 300 truk, dan 20.000 delivery vans. Dan setelah memiliki ekspedisi sendiri ini, Amazon berhasil menekan biaya pengiriman yang sebelumnya $8-9 per box menjadi hanya $6 per box. Selain dari segi pengiriman, bagaimana sih Amazon dapat menyiapkan barang dan melakukan packing dalam waktu cepat? Untuk tetap dapat menjaga output kualitas dan kecepatan, Amazon mempekerjakan 250.000 orang pekerja dan 200.000 robot. Tentunya penggunaan robot ini juga selalu diawasi dan diobservasi oleh karyawan Amazon, yang merupakan bentuk dari direct supervision. Dan pada akhirnya, output yang didapat dari kerjasama antara manusia dan robot ini adalah mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dari sebelumnya Amazon dapat menyiapkan 100 paket per jam menjadi 300 hingga 400 paket per jamnya. Dan dari data yang kami dapatkan, member dari Amazon Prime ini selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini penting bagi Amazon, karena dari hasil riset mereka, jumlah pembelanjaan yang dilakukan oleh member Amazon Prime ini ternyata hampir 5 kali lipat lebih banyak daripada non-member. Sehingga menurut kami dengan semakin tingginya member dari Amazon Prime ini akan berbanding lurus dengan pendapatan yang akan didapat oleh Amazon dari konsumen yang berbelanja di website mereka. Dan menariknya lagi, ternyata program Amazon Prime ini juga awalnya merupakan gagasan dari salah satu karyawan Amazon. Oke, sekian presentasi dari kami, dari kelompok 7 Gone Viral. Selanjutnya, mari kita berdiskusi. Terima kasih.